Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat mengikuti firman dan doa, walaupun secara online. Tapi marilah kita hari ini bersama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Saat ini saya akan mengajak untuk saudara-saudara sekalian kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan masih ada bersama-sama dengan kita. Dikala kita melakukan social distancing, tetapi Tuhan tidak pernah menjaga jarak daripada kita. Bahkan Dia menaruh kekekalan dalam hati kita untuk senantiasa bersekutu dengan Dia. Saudara, mari kita akan menaikkan satu pujian dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Kita akan nyanyikan 3 bait. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Ya pengasih, bertelut dan menyembahlah, pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah, pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga, Roh Kudus hadir dalam bait suci. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku, jadikanku hati kudus, kehendak-Mu pun genaplah, pujilah padanya, dalam bait kudusnya selamanya puji Dia. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai pada hari ini ya Tuhan, kami masih merasakan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Bahkan dekat dengan kami, yaitu di dalam hati kami. Ya Tuhan, tetapi ketika Engkau masih dalam hati kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Hari lepas hari kami mengaku kami percaya dengan Tuhan, bahkan kami mengaku mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam kenyataannya, dalam kehidupan kami, di dalam kedalaman hati kami Tuhan, Engkau tidak mendapati kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bahkan apa yang Kau temui dalam hati kami itu adalah sampah ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan-Mu. Bahkan kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Tapi kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bahkan ketika hati kami tidak dapat mengasihi Engkau Tuhan, ajarilah kami agar sungguh-sungguh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, juga akan ada juga beberapa pokok-pokok doa yang akan kami naikkan. Kiranya Tuhan Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hadir di dalam kehadiran Engkau, kami boleh sungguh-sungguh menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, agar sungguh-sungguh setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.
Saudara-saudara, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 323. Kita ingin menjadi murid Kristus yang sejati. Setiap hari kita mengikuti Dia dan tidak lelah. Kita akan mempelajari firman-Nya dan tidak henti-hentinya. Kita berharap pada kasih setia Tuhan. Ku mau jadi murid Yesus. Yang kedua, ku mau dipenuhi kasih dalam. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Yang ketiga, ku mau hidup lebih suci. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rivo. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, agar setiap apa yang dia sampaikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan sendiri. Bukalah akan hati kami, dan isilah akan hati kami dengan firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini pembacaan firman Tuhan akan saya ambil di dalam firman-Nya kitab Habakuk pasal yang pertama. Ada beberapa bagian yang akan kita perhatikan. Yang pertama di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Kita melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Di dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Kita melanjutkan di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat. Pasal kedua ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu belakangan ini di dalam masa-masa kita menghadapi akan COVID-19, saudara-saudara gereja GKI Bungur, khususnya setiap hamba-hamba Tuhan, melakukan pelayanan-pelayanan untuk boleh memberikan perhatian kepada jemaat. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa melakukan pelayanan secara langsung, tetapi saudara-saudara kami melakukan pelayanan secara online. Kami diantaranya Pendeta Suryawan Edi, Pendeta Yunus dan saya sendiri, kami menghubungi akan jemaat-jemaat, kami menelpon mereka, kami memberikan kiriman WA atau SMS kepada mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kami memberikan perhatian kepada jemaat-jemaat itu, maka kalau kami boleh simpulkan dari setiap percakapan-percakapan kami bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di rumah atau ada dimanapun saudara berada, satu hal yang menjadi doa, satu hal yang menjadi kerinduan kita itu apa, saudara-saudara? Kita rindu agar virus ini segera secepat mungkin akan berlalu, tidak lagi ada di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Atau dengan kata lain, boleh saya simpulkan, saudara-saudara, di dalam pembesukan secara online yang kami lakukan, maka ada satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri dan di dalam benak daripada setiap orang, dari setiap saudara dan saya yang ada di rumah masing-masing. Yaitu satu pertanyaan yang sangat-sangat umum, satu pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, Tuhan, sampai berapa lama lagi kami harus mengalami situasi seperti ini?
Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin tercetus di dalam diri kita yang mengatakan, Tuhan, sampai berapa lama lagi ekonomi ini akan berangsur-angsur lebih baik? Tuhan, sampai kapan saya mendapatkan pekerjaan kembali? Tuhan, sampai kapan semua penderitaan ini berlalu? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, di manakah Tuhan di dalam situasi-situasi seperti demikian? Saudara-saudara, inilah yang menjadi pergumulan kita pada hari ini, bukan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Namun kalau kita mau mengerti dengan benar, kita mau bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita, sesungguhnya saudara-saudara yang paling penting di dalam semua itu adalah kita mulai untuk boleh melihat di tengah-tengah situasi ini apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah situasi ini apa yang menjadi respon kita? Di tengah-tengah situasi ini bukan kita kemudian hanya terfokus kepada Tuhan berapa lama situasi ini akan berlangsung. Tetapi kita berfokus kepada satu hal yang sangat lebih penting. Yaitu bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa mengimani situasi-situasi yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting sekali di dalam kitab Habakuk ini. Di dalam kitab Habakuk ini saudara-saudara, kita boleh melihat bagaimana ada satu pengalaman dari seorang nabi Tuhan. Nabi Tuhan yang pada saat itu dia mengalami akan pergumulan yang sangat berat sekali. Dia harus menerima satu kenyataan, berita firman Tuhan yang menyedihkan, yang membuat hatinya hancur. Bagaimana bangsa Israel, bangsa Yehuda, saudara-saudara, akan mengalami akan penghukuman daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bangsa Yehuda pada mulanya dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Yosia. Raja yang sangat saleh, raja yang melakukan banyak pekerjaan yang sangat baik di dalam kehidupan keagamaan daripada umat Tuhan. Tetapi ketika terjadi perubahan kepemimpinan, maka di situ saudara-saudara perlahan demi perlahan dosa-dosa dari bangsa itu semakin begitu besar sekali, semakin menghancurkan bangsa itu. Saudara, akhirnya keadaan daripada bangsa Yehuda sangat kritis, sangat krisis. Terjadi kehancuran di berbagai bidang, terjadi akan berbagai macam kesusahan di berbagai hal di dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, Habakuk di tengah-tengah kehancuran di setiap bidang kehidupan yang saat itu ada, maka dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan berapa lama lagi engkau mendengar aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Berapa lama lagi Tuhan kami harus memperhatikan, melihat kejahatan-kejahatan. Berapa lama lagi kami harus memandang kelaliman yang saat ini terjadi. Berapa lama lagi pertikaian ini terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana ada satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri seorang yang bernama Habakuk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam latar belakang ini, maka kita menemukan bagaimana Habakuk dia mengalami akan satu kesulitan di dalam imannya untuk mengerti mengapa Tuhan berbuat seperti demikian. Dan dia semakin menjadi tidak mengerti, dia semakin menjadi sangat kecewa ketika dia mohon, dia berdoa, dia minta pengampunan daripada Tuhan. Namun sebaliknya, Tuhan tidak justru mengangkat pergumulan kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Tuhan tidak semakin memperingan akan kesulitan mereka. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di situ Tuhan malah membangkitkan satu bangsa yang sangat kuat,
yaitu bangsa Kasdim. Di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Dikatakan selanjutnya ayatnya yang ke-7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya ada pada dirinya sendiri. Ayat yang ke-8 dikatakan, kudanya lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah dia mengalami akan kehancuran di berbagai bidang. Di tengah-tengah bangsa Yehuda itu semakin melakukan dosa. Dan mereka itu mohon pengampunan daripada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukan justru Tuhan itu mengangkat dan menjawab doa mereka. Tidak. Tetapi justru dikatakan dalam bagian ini, bagaimana Tuhan itu mendatangkan satu bangsa yang sangat kuat, sangat perkasa. Itu bangsa Kasdim. Yang akan meluluh lantahkan mereka, yang akan menghancurkan akan kehidupan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, kita coba bayangkan kesulitan daripada Habakuk pada saat itu. Jikalau hal itu kita boleh bandingkan, kita samakan dengan keadaan kita pada hari ini. Hari ini kita mungkin berdoa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan selesaikan akan masalah ini Tuhan. Tuhan cepat-cepat supaya virus ini berlalu. Kesulitan ini semakin lebih singkat. Tidak ada lagi. Penderitaan ini tidak terlalu panjang. Tuhan please Tuhan tolong kami. Tetapi pada saat itu, saat kita minta kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri? Tuhan berkata kepada kita, no. Aku justru akan memperpanjang akan virus ini. Aku akan lebih membuat sakit penyakit ini lebih hebat lagi. Aku akan membuat penderitaanmu lebih daripada penderitaan yang sekarang kamu alami. Aku akan memperberat situasi yang saat ini ada di dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keadaan yang seperti demikian bukanlah keadaan yang nyaman. Kita berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak. Aku akan mendatangkan kesulitan yang jauh lebih besar. Penderitaan yang lebih dalam lagi. Itulah yang dialami oleh Habakuk. Kalau boleh dikatakan di dalam sebuah peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Dia sudah mohon supaya penderitaan ini berlalu, tetapi Tuhan bilang no. Aku akan memberikan penderitaan yang jauh lebih besar lagi. Tuhan bukan lagi menjawab, Tuhan bukan menyelesaikan, tetapi lebih memperparah. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kalau saudara perhatikan saudara-saudara di dalam bagian ini, kekecewaan Habakuk bukan hanya ketika Tuhan akan memberikan penderitaan yang jauh lebih besar. Tetapi kekecewaan daripada Habakuk adalah pada waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia penderitaan. Dan penderitaan itu datangnya bukan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bukan dari orang-orang Yehuda, tetapi dari bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal kepada Tuhan. Bangsa yang disebut dengan bangsa Kasdim. Itulah yang akan menghancurkan diri mereka. Saudara-saudara, bukankah ini kekecewaan demi kekecewaan yang bertubi-tubi yang ada di dalam kehidupan daripada Habakuk. Dan kalau kita juga ada di dalam kehidupan seperti demikian, bukankah kita akan menjadi teriak, kita akan kemudian meronta-ronta di hadapan Tuhan, kita kemudian akan berseru semakin luar biasa dan mungkin kita akan kecewa di hadapan Tuhan. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah yang dilakukan oleh Habakuk? Di dalam situasi yang seperti demikian, di dalam situasi yang sangat kacau, di dalam pasal yang kedua, Habakuk mengatakan ayat yang keempat. Di situ dia katakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus
hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk melihat dia akan mengalami penderitaan yang jauh lebih dalam. Dia mengalami kekecewaan yang jauh lebih besar. Tetapi Habakuk justru dia memandang bahwa segala sesuatu itu dia pandang di dalam iman kepada Tuhan. Dia melihat situasi ini bukan dia melihat dengan segala keadaan yang ada, tetapi dia mengarahkan pandangan imannya itu kepada Tuhan. Dia beriman penuh kepada Tuhan. Itulah yang memberikan sukacita kepada Nabi Habakuk. Dia tetap bersukacita. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia menautkan imannya itu kepada Allah. Orang benar itu hidup. Bukan karena situasi, tetapi karena percaya. Karena dia beriman kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagi kita hari ini, saudara-saudara, iman seperti apa yang pada saat itu dimiliki oleh Habakuk? Sehingga dia tetap dapat bersukacita di dalam segala sesuatu. Yang pertama, saudara-saudara, kita perhatikan di dalam bagian ini. Imannya itu dia letakkan kepada perbuatan-perbuatan tangan Allah. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang senantiasa ada di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bagian itu kita dengan jelas sekali diperlihatkan tentang perbuatan-perbuatan daripada Allah di dalam rentetan sejarah kehidupan khususnya bangsa Israel. Salah satu ayat yang ingin saya angkat di dalam bagian ini, saudara-saudara. Di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat, Habakuk pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Saudara-saudara, ini menggambarkan ketika bangsa Israel itu mereka pada waktu itu Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan akan kemilau, akan kemuliaannya. Dan itulah yang menunjukkan bagaimana Allah itu menyertai akan umat Tuhan. Kemilau ini adalah menunjukkan bagaimana Tuhan itu juga menyertai bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun. Mereka berjalan dan Tuhan memberikan kepada mereka tiang awan dan tiang api. Inilah yang menunjukkan bagaimana Allah dengan karyanya terus menyertai. Dan dia senantiasa mengingat akan kebaikan-kebaikan karya Tuhan itu di dalam sepanjang sejarah umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, iman kita di tengah-tengah situasi ini mungkin tergoncang. Mungkin iman kita hampir goyah. Tetapi di dalam bagian ini Habakuk mengingatkan untuk kita melihat kepada perbuatan-perbuatan tangan Allah di dalam sepanjang sejarah hidup saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah pujian yang dikarang oleh seorang bernama Johnson Oatman Jr. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ketika melihat akan lagu ini, ada di dalam KPPK nomor yang ke-50. Saudara-saudara, lagu ini sangat indah sekali. Di dalam KPPK nomor 50 diberikan satu judul, Hitung Berkat-Mu. Lagu ini kira-kira seperti demikian. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah. Pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat
satu persatu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Habakuk di tengah-tengah dia mengalami situasi-situasi yang tidak menentu. Di dalam dia menjalani hari-hari yang begitu berat. Tetapi saudara-saudara, dia tetap tenang. Dia tetap bisa mengandalkan Tuhan. Dia tetap bisa mengatakan bahwa orang percaya hidup karena imannya kepada Tuhan. Karena dia tidak memandang kepada kesulitan. Sekalipun itu seringkali menggoncangkan, seringkali menggoyang. Tetapi dia memandang kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Hitung karya Tuhan. Ingatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Inilah sesuatu yang akan memampukan kita untuk senantiasa bersuka cita di dalam segala situasi. Kita dipimpin oleh tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita dipimpin dan disertai Tuhan. Itulah yang membuat Habakuk. Dan saya percaya akan membuat setiap kita tetap bersuka cita. Hitung berkat Tuhan. Sekecil apapun itu. Sesederhana apapun itu. Maka itulah yang akan membuat kita tetap bersuka cita. Bersemangat di tengah-tengah segala situasi. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian ini. Bukan hanya Habakuk. Dia melihat pekerjaan Tuhan, rentetan karya Tuhan di dalam sejarah bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tetapi saudara-saudara, yang sangat indah di dalam bagian ini, yaitu bagaimana Habakuk di dalam bagian ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Di situ dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oh, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam situasi dia menghadapi akan serangan daripada bangsa Kasdim yang begitu kuat, yang begitu mengerikan, yang sangat mudah untuk menghancurkan. Bahkan Habakuk sendiri pun dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya. Dia tidak terhindar, dia tidak terlepas. Tetapi apa yang menjadikan kekuatan daripada dia bukanlah kekuatan dari dalam dirinya, tetapi dia menjadikan Tuhan itulah kekuatannya. Kekuatan itu bersumber daripada Tuhan. Kekuatan itu muncul daripada Tuhan. Itulah yang juga dialami oleh Kristus. Saat-saat terakhir ketika dia harus untuk naik di kayu salib. Di saat-saat pergumulan yang paling berat, bahkan sampai dia harus mengeluarkan keringat yang seperti darah. Betapa ketakutan yang begitu kuat yang ada. Tetapi saudara-saudara, Kristus saat-saat seperti demikian, dia tidak melihat hal itu. Dia tidak memandang hal itu sebagai fokus hidupnya. Tetapi dia melakukan, ya Tuhan, jikalau ini adalah kehendak-Mu, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak bersandar kepada kekuatannya. Dia tidak bersandar kepada kemampuannya. Tetapi dia bersandar kepada kehendak dan kepada rencana Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu di atas kayu salib Tuhan Yesus dapat berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di manakah kekuatan itu bisa muncul selain kekuatan yang Allah berikan di dalam diri Kristus? Saudara-saudara, kekuatan kita juga terbatas. Kekuatan kita ada waktunya. Ada waktunya kita akan lemah. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memandang pada kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan Tuhan itulah yang akan membuat kita tetap bisa melangkah. Kita bisa ada di dalam bukit-bukit kita. Di dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan kita. Bahkan di dalam tengah-tengah batu-batu yang begitu tajam. Yang kemudian ingin merobek kehidupan kita. Kita tetap memiliki kekuatan. Kita seperti rusa yang terus mendaki di gunung-gunung. Kekuatan bukan daripada rusa. Tetapi karena Tuhan yang menopang itu sendiri. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendapat satu kisah yang sangat menarik sekali. Di sebuah kota di Magelang, Jawa Tengah. Ada seorang ibu yang berusaha untuk boleh mengerjakan usaha jahit. Dia menjahit akan batik-batik dan dia menjual. Ketika pemerintah mengumumkan bagaimana tidak boleh lagi ada usaha-usaha tertentu untuk dilakukan. Maka kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, jangan lockdown usahaku. Tuhan, berikan aku jalan keluar. Dia punya banyak pegawai dan dia harus memikirkan bagaimana pegawainya tetap ada. Tetapi semua usaha jahitnya semakin hari semakin sepi dan tidak ada orang yang memakai usahanya. Saudara-saudara, sampai satu ketika Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Dia bercakap-cakap dengan seorang dokter. Dan dokter itu kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya orang itu tidak perlu memakai akan masker yang saat itu seringkali dipakai. Masker dengan merek-merek tertentu seharusnya tidak perlu. Saudara-saudara, kita tahu pada saat-saat seperti demikian, masker sangat langka sekali. Dan seorang dokter berkata kepada ibu ini, dia berkata, enggak usah pakai masker. Cukup pakai sebuah kain yang kemudian dibuat sebuah masker. Saudara-saudara, kemudian pada satu waktu dia coba mempelajari apa yang harus dia lakukan. Sampai satu waktu saudara-saudara, dia kemudian menciptakan sebuah masker yang terbuat dari batik. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada saat itu kemudian dia taruh karyanya itu di Instagram miliknya. Foto-fotonya ada di situ. Apakah untuk dijual? Apakah untuk kemudian diperjualbelikan? Tidak, saudara-saudara. Dia memberikan masker-masker itu kepada orang-orang secara gratis. Bapak ibu saudara-saudara, apakah kemudian masalah selesai sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Semakin banyak order orang yang meminta. Tetapi semakin juga saudara-saudara, semakin menipis dan semakin mahal harga untuk boleh membuat masker. Di masker itu ada sebuah baby elastik yang seringkali ada di kuping kita yang melingkar. Saudara-saudara, harga yang biasanya itu hanya 17.500 per meter. Tetapi mendadak karena semua orang membuat akan masker dari batik. Harga elastik baby yang melingkar itu, saudara, melonjak menjadi harganya 50.000 per meter. Saudara, dia begitu kesulitan. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan. Karena dia tidak mematok harga dan dia memberikan secara gratis kepada orang-orang. Saudara-saudara, tetapi dia berseru kepada Tuhan, dia mohon pertolongan daripada Tuhan. Di situ saudara-saudara, Tuhan akhirnya mengirimkan akan orang-orang untuk menjadi malaikat-malaikat yang tidak bersayap. Yang memberikan bantuan. Ada orang yang tiba-tiba memberikan bantuan akan kain-kain. Ada orang-orang yang kemudian membagikan akan baby elastik. Sebuah karet yang untuk digantungkan di telinga. Orang-orang memberikan bantuan. Bahkan orang-orang memberikan dana kepada ibu ini. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi itu, dia berkata, ini semua bukan kekuatanku. Ini bukan karena kemampuanku. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua pada hari-hari ini, kita juga berada di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, ayat yang sangat terkenal sekali di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Di situ Habakuk mengatakan, di tengah-tengah dia mengalami akan setiap goncangan-goncangan yang terjadi. Habakuk dia berseru kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Karena ini adalah situasi peperangan, situasi kehancuran yang terjadi saat itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba tidak ada di dalam kurungan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Aku tetap ada di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kesanggupannya. Tetapi ada kekuatan Allah yang menopang dan membuat dia tetap berjalan di dalam setiap situasi hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita melewati situasi-situasi hidup ini. Dengan kita senantiasa beriman penuh kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan, orang benar hidup karena percayanya. Orang benar hidup karena imannya. Iman kepada apa? Iman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Hitung berkatmu satu persatu. Iman kepada apa? Iman kepada kekuatan demi kekuatan Allah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi menguatkan kami. Seringkali kami bertanya, seringkali kami masih mengeluh, sebagaimana Nabi Habakuk juga mengeluh. Namun Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa hidup sebagai orang-orang percaya. Hidup sebagai orang-orang beriman. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa menghitung berkat-berkat Tuhan. Sekecil apapun itu. Ajar kami Tuhan, untuk kami bergantung kepada kekuatan-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan firman Tuhan. Suara manusia telah berakhir, tetapi suara Tuhan akan terus bergema, akan terus ada, yang membuat hati kami bersuka cita, sekalipun di tengah-tengah penderitaan, tantangan, air mata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Bagaimana iman seorang Habakuk boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu Tuhan terus menolong kita. Mari saudara, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, saya mempersilakan untuk saudara-saudara sekalian mengambil satu tempat di mana tempat saudara-saudara dapat berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bahkan di tempat yang lebih tenang, agar kita boleh sungguh-sungguh memfokuskan diri kita kepada Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan menaikkan pokok doa, mari kita naikkan pujian Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara-saudara, yang pertama kita akan naikkan satu pokok doa, yaitu untuk gereja kita, secara khusus gereja GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Mari saudara kita naikkan pokok doa, kita doakan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap majelis penatua, diaken, dan juga setiap jemaat, untuk aktivis dan juga untuk setiap jemaat,
boleh memiliki satu kesatuan hati. Dikala keadaan seperti ini yang tidak memungkinkan kita bertemu secara fisik, tapi biarlah kita boleh memiliki satu kesatuan hati di dalam pelayanan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Secara khusus kami menyerahkan gereja kami, yaitu GKI Bungur dan juga Pos Jemaat Alam Sutra Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat kepada setiap majelis hamba Tuhan, untuk setiap diakan penatua, dan juga untuk setiap jemaat-Mu, baik simpatisan, baik juga aktivis ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka, berikan kami, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan hikmat satu dengan yang lainnya, boleh saling memberikan masukan, boleh saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, dan boleh saling tolong-menolong. Dan kiranya dalam keadaan seperti ini pun ya Tuhan, Engkau berikan kehendak-Mu kepada kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh memikirkan apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dan bahkan secara khusus kami GKI Bungur ini Tuhan, untuk kami kerjakan. Dan biarlah setiap orang-orang pun juga melihat gereja kami ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh memandang kepada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap pokok doa kami, kiranya Engkau mendengarkan doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara, yang kedua, kita juga akan mendoakan untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Dikala kita mungkin menjauhi orang-orang di luar sana, tetapi ada orang yang terdekat, yaitu satu rumah dengan kita, yaitu keluarga kita sendiri. Mari sama-sama kita doakan keluarga kita. Baik pekerjaan yang mereka lakukan, mungkin kerja di rumah, atau mungkin mereka yang kerja di luar. Atau juga mungkin saudara kita, keluarga-keluarga kita, berarti kita doakan untuk kesehatan mereka juga. Mari sama-sama kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga menyerahkan untuk keluarga kami, di dalam keadaan mereka, di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dan juga di dalam kesehatan ya Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami kasih setia Tuhan, di dalam keadaan seperti apapun kami sampai hari ini Tuhan. Baik kami yang sakit ya Tuhan, ataupun keluarga kami yang sakit. Kiranya Engkau terus memandang kami, bahkan menjamah kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh dikuatkan oleh Engkau dalam keadaan seperti apapun, karena kami tidak dapat lepas daripada kasih Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik keluarga kami yang bekerja di luar ataupun bekerja di dalam rumah sendiri Tuhan. Kiranya di dalam pekerjaan mereka pun mereka boleh menjadi berkat. Di dalam setiap hal yang mereka lakukan, mereka boleh tetap mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga kami, dan kiranya kami satu keluarga boleh sungguh-sungguh dapat memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga berdoa dan kita juga mengucap syukur untuk setiap rekan-rekan kita atau mungkin sesama kita di luar sana yang menolong setiap rekan-rekan kita yang mungkin sakit. Yaitu kita doakan setiap para dokter, setiap tenaga medis yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang-orang. Kita juga doakan mereka yang mungkin tidak dapat pulang karena bekerja seharian untuk menangani pasien yang sakit COVID dan yang lain-lainnya. Mari kita sama-sama kita doakan untuk kesehatan mereka, doakan untuk kekuatan bagi mereka, dan kiranya kasih setia Tuhan dan berkat daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Mari sama-sama kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga dokteran ya Tuhan, untuk setiap tim medis yang ada. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Kami tahu ya Tuhan bahwa mereka dikala mereka mungkin ingin sekali pulang, tetapi mereka tidak dapat pulang karena harus menangani orang-orang. Atau mungkin karena hati kecil mereka tergerak ya Tuhan untuk sungguh-sungguh memberikan diri mereka, bahkan merawat orang-orang ya Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kasih setia Tuhan kepada mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh memperhatikan setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang mungkin sakit dalam keadaan lemah tubuh, atau yang memerlukan tenaga medis ya Tuhan. Berikan mereka ketelitian yang tinggi ya Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau melayani setiap masyarakat yang ada. Dan kiranya pelayanan yang mereka lakukan ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi cinta kasih bagi setiap masyarakat. Dan boleh setiap orang-orang yang berobat, bagi setiap orang-orang yang menerima layanan medis ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh memandang kasih setia Tuhan daripada setiap kekuatan medis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bagi mereka yang di dalam tenaga medis ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kami ucap syukur. Amin. Saudara, kita juga doakan untuk pemerintah kita yang saat ini memikirkan yang terbaik bagi negara kita untuk penanganan COVID ini. Bahkan di dalam pandemi seperti ini, mereka juga masih memikirkan untuk perpanjangan masa-masa pandemi dan yang lain-lain. Kiranya kasih setia Tuhan dan bahkan hikmat Tuhan terus menyertai setiap pemerintah. Kita juga doakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam bangku pemerintahan, baik mereka yang memiliki jabatan-jabatan di sana.
Kita doakan juga agar mereka dapat menjadi contoh dan bahkan di dalam kehidupan mereka menjadi teladan dan mereka boleh tetap kuat di dalam iman mereka. Mari saudara kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih duduk dalam bangku pemerintahan ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat ya Tuhan, dan bahkan memberikan mereka iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang tidak murah ya Tuhan. Bahkan mereka tidak menjual iman mereka untuk suatu hal politik ya Tuhan, tetapi mereka boleh sungguh-sungguh menggantungkan hati mereka kepada Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan mereka pun boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka bekerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap pemerintahan ya Tuhan, bahkan untuk Bapak Presiden, bahkan sampai kepada Kepala RT dan RW Tuhan. Engkau karuniakan mereka hikmat ya Tuhan di masa-masa seperti ini, bahkan di masa-masa penanganan pandemi seperti ini Tuhan. Berikan mereka hikmat yang lebih baik ya Tuhan, agar sungguh-sungguh dapat memikirkan yang terbaik bagi setiap negara kami ini Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa mereka sedang berusaha Tuhan, tapi kiranya mereka boleh tetap berusaha. Mereka boleh tetap memandang kepada Engkau dan mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap pokok-pokok doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saya minta dengan kasih untuk Bapak Pendeta Rivo menutup kita di dalam doa. Mari jemaat sekalian kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan firman dan doa yang Tuhan sudah pimpin pada malam hari ini. Boleh berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, bila Tuhan menolong kami, menguatkan iman kami untuk terus berjalan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami. Dan kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan untuk PA secara online. Kiranya Tuhan juga boleh menolong agar setiap kami boleh kembali bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.